Sebenarnya kalau kita mencermati daripada, situasi kondisi di Jogja hari ini mungkin dilatar belakangi, ini analisa saya saja, dilatar belakangi oleh statement daripada Ade Armando yang merupakan pengurus DPP PSI ya, yang mengkritik tentang, kebetulan waktu itu UGM kalau nggak salah ada diskusi lah terkait masalah politik dinasti, ya kan. Lantas kemudian dalam video yang viral Ade Armando menyatakan bahwa kalau bicara politik dinasti kenapa dilaksanakan di Yogyakarta yang merupakan dinasti, ya kan. Dan kali ini ya Sri Sultan gubernur sekaligus sebagai raja ya di Yogyakarta itu. Nah, namun seperti diketahui daerah istimewa Yogyakarta itu memang diatur khusus terkait masalah keistimewaannya. Nah, inilah yang kemudian meluas sehingga rakyat Yogyakarta sampai melakukan demonstrasi di depan kantor DPW PSI Yogyakarta. Dan bahkan terjadi perlawanan yang masif kemarin ketika Pak Jokowi melakukan konsolidasi, memanggil semua kepala desa ke Jakarta, entah dikumpulkan di mana, itu hanya dari Yogyakarta saja. Seluruh lurahnya kompak, tidak ada yang datang ke Jakarta. Ini bentuk perlawanan akibat daripada orang yang dihormati, orang yang dihargai. Ya mungkin bagi kita yang di luar Yogyakarta melihat itu sebuah hal yang aneh. Tetapi bagi orang Yogyakarta, kenapa dia mempertahankan kebudayaannya, kerjaan sebagai kebudayaan itu juga mungkin ya ada suatu kebanggaan bagi mereka. Nah, ketika diusik, nah wajar itu ada mereka marah dan sebagainya. Nah, makanya ketika BEM UGM itu melakukan diskusi, hasil diskusinya menarik kawan-kawan. BEM UGM itu memberikan gelar kepada Jokowi itu alumnus UGM paling memalukan yang disampaikan oleh ketua ketua BEM UGM ini Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran cawapres asam usul itu, bukan. Jadi ini namanya Gibran Muhammad Nur. Nah, kemudian apalagi ini Pak Jokowi merespon juga ternyata statement daripada adik kita ini kan, yang menyatakan tolong jaga etika, ya kan. Loh, ini Pak Jokowi bicara etika-etika, ya kan, dia punya etika nggak bikin undang-undang. Pak Jokowi justru banyak sekali melanggar, khususnya dalam hal bagaimana menciptakan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law sialan itu yang dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, dan brutal, dan merekayasa Mahkamah Konstitusi agar bagaimana supaya undang-undang Omnibus Law ini yang dikaji banyak oleh profesor-profesor ahli-ahli hukum ini memang bertentangan dengan konstitusi, tapi tetap aja dipaksakan menjadi undang-undang. Apakah itu sebuah bentuk etika? Dan pada akhirnya terbukti bahwa ternyata di institusi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng konstitusi bagi rakyat Indonesia, ternyata menjadi pengkhianat konstitusi. Karena terbukti dalam sidang MK yang dipimpin oleh Pak Prof. Jimli Asidiki ini menyatakan bahwa mantan hakim MK Paman Usman itu telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Nah, ini Pak Jokowi jadi jangan apalagi ini jeruk makan jeruk dong. Suruh rakyat beretika, Anda sendiri tidak beretika. Ugal-ugalan, brutal dan amburadul bikin undang-undang. Belum lagi banyak kebijakan-kebijakan lain yang tidak dibicarakan secara lengkap. Nah, nanti setelah menjadi undang-undang baru diperbincangkan. Ini kan bukti bahwa memang ada tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi yang sudah banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi sehingga belum lagi masalah ijazah palsu yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan. Pak Jokowi tidak bisa membuktikan membawa ijazah aslinya ke pengadilan. Apapun terlepas apapun peristiwa hukum itu menjadi peristiwa politik, karena Pak Jokowi ya membiarkan begitu saja kasus itu. Bahkan hakimnya pun sampai kebingungan itu, bahkan melari meninggalkan ruang sidang itu. Kemarin saya lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini tentu saja potret yang tentu saja kita sedih ya melihat di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, kok negara ini kok makin kacau balau aja, ya kan. Di tengah mau menjelang pemilu, belum lagi
apalagi anaknya jadi cawapres, ya kan? Ya maaf kata, maaf cakap, ya kan? Masih banyak anak-anak muda Indonesia yang jauh lebih berkualitas daripada Gibran Raka Buming Raka. Masih banyak. Termasuk salah satunya ini Gibran Muhammad Nur, ketua BEM UI, BEM UGM. Cuma karena dia bukan anak presiden, makanya ya tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi cawapres. Jadi sungguh bahwa melihat dari gestur, penampilan, kemampuan, dan wawasan, dan bagaimana public speaking daripada seorang figur Gibran, cawapres itu masih jauh, masih banyak kok. Kita lihat tuh generasi-generasi Z, masih banyak kok yang mampu melakukan bagaimana menyampaikan pendapat mereka di depan publik dengan cara-cara yang lebih elegan, ya kan? Runut dalam menyampaikan, tidak dikit-dikit matikan mic, tidak dikit-dikit sembunyikan mic, cuma bisanya bagi-bagikan susu, bagi-bagikan amplop. Wah, ini repot. Apa seperti itu yang diinginkan bagi pemimpin orang nomor 2 Indonesia ke depan? Itu tentu saja kan kita tidak menginginkan calon-calon pemimpin seperti begitu. Nah, kemudian apalagi ini peristiwa itu kemudian berkembang, dan hari ini lucunya muncul BEM yang memberi gelar alumnus membanggakan. Ini jadi ada lagi nih. Jadi makin menarik ini urusan, bos. Makin menarik, pemirsa. Jadi ada pihak-pihak yang memang yang melakukan kontra lagi. Dan ini saya yakin, ini adalah orang-orang yang selama inilah yang mengacaukan sistem-sistem bagaimana orang menyampaikan kebebasan berpendapat di muka publik. Sehingga bagaimana merekayasa sesuatu itu yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Jadi memutarbalikkan opini, memutarbalikkan fakta. Di mana hari kemarin aja buktinya, karena betapa buruh itu sangat membenci undang-undang Omnibus Law terkait masalah pengupahan kemarin PP 51 yang merupakan tanggung jawab Jokowi, ya, karena PP 51 yang tanda tangan itu Jokowi yang tanda tangan. Betapa dia harus, Pak Jokowi itu melihat betapa meluasnya perlawanan kaum buruh yang melakukan aksi ampar-amparan, aksi aur-auran hanya demi untuk menuntut upah layak yang Anda janjikan sendiri dalam piagam piagam Marsina, mana Anda berjanji untuk bagaimana mensejahterakan, menciptakan lapangan kerja. Semuanya omong kosong semua Pak Jokowi ini. Sehingga apalagi ini, bahkan ketua BEM yang kemarin yang memberikan gelar Pak Jokowi itu sebagai alumnus yang paling memalukan, itu bahkan menurut pengakuan dia, saya baca di media ini, itu diintimidasi juga, ceritanya juga intel. Jadi tolong juga aparat ini, kalau memang ini jangan menjadi kaki tangan lah, sudah hentikanlah. Karena ibarat kata seperti kata Pak Anies, Wakanda nomor, Indonesia forever. Itu harusnya demikian. Karena kebebasan berpendapat itu dijamin. Ini kalau mau masuki sebagai konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi, ya kan, yang kita gadang-gadang demokrasi Pancasila, ya setiap orang bebas menyampaikan pendapat, kritikan, ya kan, ya itu saja. Jadi tinggal bagaimana caranya pemerintah ini terus mau memperbaiki diri. Susah kalau pemerintahan ini tidak bisa dikritik, ya kan. Kalau tidak bisa dikritik lantas oke, mungkin Pak Jokowi tidak mau ngomong secara langsung karena harkat martabatnya kan jatuh dong. Ya akhirnya menyuruhlah kaki tangannya bagaimana melakukan intimidasi baik langsung maupun tak langsung, baik secara nyata ataupun di media sosial. Ini salah satunya membuat lagi opini tadi, alumnus paling membanggakan. Kalau Anda bilang alumnus, ya buktikan dulu ijazah asli Anda asli atau bukan, supaya publik ini sejalan. Oke, Anda banggalah UGM punya alumni yang bisa jadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Ditambah juga mantan rektornya Pak Pratikno itu menjadi Mensetnek. Tapi buktikan dulu dong, ijazahnya yang asli ada nggak, yang benar-benar asli itu, gitu loh. Masa berkali-kali, udah berapa kali digugat tentang ijazah palsunya aja, sampai saat ini kan belum bisa Pak Jokowi membawa ijazah aslinya di pengadilan. Ini kan anomali juga.